Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loviana dengan NIM 2305114312. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Video ini merupakan pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknik Identifikasi Kebutuhan Belajar Masyarakat, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Wilasari Aryan, MPD. Saya mengambil materi yaitu strategi, metode, dan teknik identifikasi kebutuhan belajar. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita lihat videonya. Happy for watching! Strategi identifikasi kebutuhan belajar. Strategi identifikasi kebutuhan belajar adalah proses untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh individu atau kelompok agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah beberapa strategi identifikasi kebutuhan belajar. Yang pertama adalah analisis tujuan pembelajaran. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, tentunya diperlukan langkah utama, yaitu dengan memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, evaluasi awal. Ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik terkait dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, konsultasi dengan stakeholder. Konsultasi dengan stakeholder dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti siswa, orang tua, guru, dan pakar bidang untuk mendapatkan sudut pandang kebutuhan belajar bagi peserta didik. Yang keempat, analisis gap. Analisis gap, bandingkan antara tujuan pembelajaran dan hasil evaluasi awal untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang kelima adalah prioritas kebutuhan. Menentukan kebutuhan belajar yang paling penting dan relevan untuk diprioritaskan dalam pembelajaran. Yang keenam, pengembangan rencana pembelajaran. Gunakan hasil identifikasi kebutuhan belajar untuk merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk kepemilikan pemilihan strategi yang tepat. Yang ketujuh, evaluasi dan pengulangan. Setelah pelaksanaan pembelajaran, lakukan evaluasi kemajuan peserta didik dan identifikasi apakah kebutuhan belajar sudah terpenuhi, dan lakukan pengulangan proses identifikasi kebutuhan belajar untuk memastikan efektivitas pembelajaran. B. Metode identifikasi kebutuhan belajar. Metode identifikasi kebutuhan belajar adalah proses yang penting untuk menentukan kebutuhan belajar individu ataupun kelompok. Berikut metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar. Yang pertama adalah observasi. Mengamati individu atau kelompok saat mereka belajar atau melakukan tugas tertentu agar dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan mereka. Yang kedua, wawancara. Melakukan wawancara dengan individu atau kelompok untuk mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan, diharapkan, dan dialami selama proses belajar. Yang ketiga, kuesioner atau survei. Mengumpulkan data tentang preferensi belajar, tingkat, dan kebutuhan individu atau kelompok. Yang keempat, evaluasi hasil belajar. Analisis hasil tes tugas atau proyek untuk menentukan hal apa yang diperlukan individu atau kelompok dalam pembelajaran. Yang kelima, diskusi kelompok. Berdiskusi dengan kelompok yang sama atau sejenis untuk mendengarkan pandangan dan pengalaman mereka dalam hal belajar. Yang keenam, penggunaan teknologi. Melacak penggunaan teknologi pembelajaran seperti platform pembelajaran online atau perangkat lunak pembelajaran untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan belajar. C. Teknik identifikasi kebutuhan belajar. Berikut teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. 1. Pengamatan langsung. Mengamati secara langsung peserta didik saat mereka terlibat dalam proses pembelajaran. Ini dapat memberikan informasi tentang tingkat keterlibatan, pemahaman, kemampuan, dan kebutuhan belajar. 2. Wawancara. Melakukan wawancara dengan peserta didik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang minat, kebutuhan, dan preferensi mereka dalam belajar. 3. Kuesioner atau survei. Untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan belajar peserta didik.
Kuesioner ini dapat mencakup pertanyaan tentang minat, tujuan belajar, gaya belajar, dan kesulitan yang dialami peserta didik. 4. Tes dan asesmen. Untuk mengukur pemahaman, kemampuan, dan kebutuhan belajar peserta didik, tes ini dapat mencakup soal pilihan ganda, pertanyaan esai, atau tugas proyek. 5. Analisis hasil belajar sebelumnya. Dengan melihat nilai, laporan, atau catatan hasil belajar peserta didik, analisis ini dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam belajar. 6. Kolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Mereka dapat memberikan perspektif yang berhubungan tentang kebutuhan karakteristik belajar peserta didik. 7. Tinjauan literatur dan sumber daya. Membaca literatur, pedoman, buku teks, dan sumber daya lainnya yang relevan untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan belajar peserta didik.